Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hamdi. Saya mahasiswa Institut Darul Quran, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang penelitian oleh para tokoh behavioristik, sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930. Sebagai reaksi atas teori psikodinamika, perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Berdasarkan pemahaman ini, kepribadian individu dapat dikembalikan kepada hubungan antara individu dan lingkungannya. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kepribadian individu semata-mata bergantung pada lingkungan. Menurut teori ini, orang terlibat di dalam tingkah laku karena telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah-hadiah. Orang menghentikan tingkah laku karena belum diberi hadiah atau telah mendapatkan hukuman. Semua tingkah laku, baik bermanfaat atau merusak, merupakan tingkah laku yang dipelajari oleh manusia. Menurut Watson, dalam Putra Yasa 2013, halaman 46, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Seseorang menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ivan P. Pavlov, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Melalui paradigma conditioning klasiknya, Pavlov memperlihatkan anjing dapat dilatih mengeluarkan air liur bukan terhadap rangsang semula atau makanan, melainkan terhadap rangsang bunyi. Di sini terlihat bahwa rangsangan makanan telah berpindah ke rangsang bunyi untuk memperlihatkan jawaban yang sama, yakni pengeluaran air liur. Paradigma conditioning klasik ini menjadi paradigma bermacam-macam pembentukan tingkah laku yang merupakan rangkaian dari satu kepada yang lain. Conditioning klasik ini berhubungan pula dengan susunan syaraf tak sadar serta otot-ototnya. Teori belajar pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan Pavlov. Kata klasikal yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning atau upaya pengkondisian dan untuk membedakannya dari teori conditioning lainnya. Perasaan orang belajar bersifat pasif karena untuk mengadakan respon perlu adanya suatu stimulus tertentu. Sedangkan mengenai penguat menurut Pavlov bahwa stimulus yang tidak terkontrol atau unconditioned stimulus mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguat. Selanjutnya, penelitian oleh tokoh behavioristik Edward Lee Thorndike. Setiap makhluk hidup itu dalam tingkah lakunya merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini disebut juga teori koneksionisme. Stimulus adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, serta tindakan.
Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Dalam artian dengan adanya stimulus itu, maka diharapkan timbullah respon yang maksimal. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Adapun cara untuk membentuk hubungan stimulus dan respon ini dilakukan dengan pengulangan. Pada awalnya, Thorndike ingin meneliti apakah binatang mampu memecahkan masalah dengan menggunakan akalnya. Oleh karena itu, objek penelitiannya sudah tentu menggunakan binatang. Binatang yang digunakan oleh Thorndike dalam penelitiannya antara lain ada anak ayam, anjing, ikan, kucing, serta kera. Tetapi dalam teori ini, penelitiannya yang terkenal adalah penelitian menggunakan seekor kucing. Inilah salah satu cara Thorndike dalam penelitiannya. Pertama-tama, binatang-binatang tersebut dikurung dalam kandang dan tidak diberi makan. Untuk mendapatkan makanannya, binatang-binatang tersebut diharuskan keluar dari kandang dengan cara-cara tertentu. Pada saat dikurung, tentunya binatang-binatang itu melakukan sebuah tindakan mencakar, menggigit, menggapai, dan bahkan memegang atau mengais dinding kandang hingga akhirnya ia menjatuhkan beban dan kemudian pintu terbuka. Pengurungan dilakukan berulang-ulang untuk mengurangi frekuensi binatang-binatang tersebut mencakar atau menggigit. Percobaan yang paling terkenal yang pernah dilakukan oleh Edward Lee Thorndike adalah percobaan menggunakan seekor kucing. Kucing sengaja dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Dalam percobaan tersebut, apabila di luar sangkar diletakkan makanan, maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan cara meloncat-loncat kian kemari. Dengan tidak tersengaja, kucing telah menyentuh knop, maka terbukalah pintu sangkar tersebut dan kucing segera lari ke tempat makan. Percobaan ini diulangi untuk beberapa kali dan setelah kurang lebih 10 sampai dengan 12 kali, kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh knop tersebut apabila di luar diletakkan makanan. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial dan error atau selecting and connecting, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Dari hasil penelitiannya, Thorndike menyimpulkan bahwa respon untuk keluar kandang secara bertahap diasosiasikan dengan suatu situasi yang menampilkan stimulus dalam suatu proses coba-coba atau trial and error. Respon yang benar secara bertahap diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba, sementara respon yang tidak benar melemah atau menghilang. Teori connectionism Thorndike ini juga dikenal dengan nama instrumental conditioning, karena respon tertentu akan dipilih sebagai instrumen dalam memperoleh reward atau hasil yang memuaskan. Oke, selanjutnya ada Burrhus Frederick Skinner, psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran, sadar atau tidak sadar, tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Untuk mendemonstrasikan pengkondisian operan di laboratorium, Skinner meletakkan seekor tikus yang lapar dalam sebuah kotak yang disebut kotak Skinner. Dari penelitiannya tersebut, tikus tanpa sengaja menyentuh suatu tuas dan menyebabkan keluarnya makanan. Tikus akan melakukan lagi aktivitas yang sama untuk memperoleh makanan, yakni dengan menekan tuas. Semakin lama semakin sedikit aktivitas yang dilakukan untuk menyentuh tuas dan memperoleh makanan. Di sini tikus mempelajari hubungan antara tuas dan makanan. Hubungan ini akan terbentuk apabila makanan tetap merupakan hadiah bagi kegiatan yang dilakukan oleh tikus. Conditioning operan juga melibatkan proses-proses belajar dengan menggunakan otot-otot secara sadar yang memunculkan respons yang diikuti oleh pengulangan untuk penguatan.
tetapi hal ini masih dipengaruhi oleh rangsang-rangsang yang ada dalam lingkungan, yakni kondisi dan kualitas serta penguatan terhadap rangsangnya mempengaruhi jawaban-jawaban yang akan diperlihatkan. Oleh sebab itu, penguatan pengulangan rangsang-rangsang diperlihatkan sesuatu jawaban tingkah laku yang diharapkan merupakan hal penting pada conditioning operand. Agar suatu jawaban atau tingkah laku yang baru dapat terus diperlihatkan, diperlukan penguatan rangsangan sekunder atau melalui penguatan rangsangan yang terencana. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Skinner menjelaskan konsep belajar secara sederhana, tetapi lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respons yang diterima seseorang tidak sesederhana demikian karena stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus nusantara. Konsekuensi tersebut nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang timbul akibat respons tersebut. Skinner juga mengemukakan dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat menjelaskan tingkah laku yang hanya menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan. Sekian penjelasan tentang penelitian oleh para tokoh behavioristik dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.